Kemudian di sini tugasnya adalah menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan suatu aplikasi bernama AutoGrab. Nah, untuk masalahnya kita masuk ke soal, yaitu perusahaan sepatu bata memproduksi 2 macam sepatu dengan merek I1 dan sepatu dengan I1 untuk sepatu dengan sol karet dan I2 untuk sepatu sol kulit. Untuk membuat sepatu tersebut, perusahaan memiliki 3 macam mesin, yaitu mesin pertama khusus untuk membuat sol dari karet, dan mesin kedua khusus membuat sol dari kulit, dan ketiga untuk bagian atas sepatu dan melakukan assembling bagian atas dan sol. Setiap lusin sepatu merek I1 mula-mula dikerjakan di mesin 1 dan selama 2 jam. Kemudian tanpa melalui mesin 2, terus dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Sedangkan untuk merek sepatu I2 tidak diproses di mesin 1, tetapi di mesin 2 selama 3 jam, kemudian di mesin 3 selama 5 jam. Kemudian jam kerja maksimum setiap hari untuk mesin 1 adalah 8 jam, untuk mesin 2 15 jam, dan mesin 3 30 jam. Kemudian sumbangan terhadap laba untuk setiap lusin sepatu merek I1 adalah 30.000, sedangkan merek I2 adalah 50.000. Nah, pertanyaannya adalah berapa lusin sebaiknya sepatu merek I1 dan I2 yang dibuat agar memaksimalkan laba? Pertama, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita harus mengidentifikasi variabel-variabel yang ada. Di sini saya misalkan bahwa X itu, variabel X adalah sepatu untuk merek I1. Sementara variabel Y adalah sepatu untuk merek I2. Kemudian untuk memahami soal, kita masukkan data pada soal ke sebuah tabel seperti ini. Yaitu mesin 1 dipakai oleh I1 selama 2 jam dengan kapasitas maksimum untuk mesin 1 adalah 8, untuk I2, untuk mesin 2 dipakai oleh I2 dengan kapasitas maksimum 15 jam, dan untuk mesin 3 dipakai oleh sepatu I1 sebanyak 6 jam, I2 5 jam dengan kapasitas maksimum 30 jam. Kemudian dengan sumbangan laba untuk sepatu I1 adalah 30.000, untuk I2 adalah 50.000. Kemudian kita bisa menunjukkan fungsi tujuan dari soal itu memaksimumkan laba. Maka fungsinya itu Z sama dengan 30X ditambah 50Y. Karena 30X ini dari sumbangan dari sepatu I1 atau X adalah 30. Maka kita kalikanlah dengan X dengan banyaknya sepatu. Kemudian untuk 50Y ini juga sama. Sumbangan laba pada merek Y adalah 50, kita kalikan dengan jumlahnya yaitu Y. Kemudian kita beralih ke fungsi kendala, batasan atau syarat-syarat dalam permasalahan, yaitu yang pertama pertidaksamaan 1, yaitu 2X kecil sama dengan 8. Di sini kita ketahui bahwa yang memakai mesin 1 itu adalah X, yaitu sebanyak 2 jam. Berarti dia 2X, sementara Y tidak memakai. Berarti 2X kecil sama dengan 8. Karena 8 itu tidak bisa lebih dari 8, yaitu dari 8 ke bawah. Bisa 8, 7, 6, sampai pokoknya ke bawah 8. Kemudian begitu juga dengan 3Y kecil sama dengan 15. 2, persamaan 3, 6X tambah 5Y kecil 30. Kemudian persamaan 4, pertidaksamaan 4, X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0. Kenapa X dan Y adalah besar sama dengan 0? Karena jumlah suatu benda tidak mungkin negatif, maka dia mungkin 0 dan ke atas, 0 ke atas. Kemudian kita mencari daerah penyelesaian ketidaksamaan untuk yang pertama. Dan disinilah kita mulai memakai aplikasi AutoGrab. Dengan cara kita membuat persamaan ini ke AutoGrab. Di sini tadi saya sudah memakainya, tapi ini akan saya ulang. Kita klik equation untuk memasukkan persamaannya. Yang pertidaksamaan pertama 2X kecil sama dengan 8. Oke. Nah, di sini kita tahu bahwa aplikasi AutoGrab ini adalah aplikasi yang menunjukkan himpunan penyelesaian suatu persamaan. Tapi di sini persamaan yang merupakan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan itu adalah daerah yang tidak diarsir. Berarti untuk persamaan 1, daerahnya himpunan penyelesaian adalah daerah ini. Kemudian untuk persamaan
kedua ada 3Y kecil sama dengan 15. Kita masukkan, kita gabungkan dalam satu apa? Satu slide agar ketemu nanti himpunan penyelesaian. Masukkan ke equation. Oke. Nah, jadi yang kuning atau oranye ini adalah garis untuk pertidaksamaan yang kedua. Nah, dari sini kita tahu, kita bisa lihat untuk kedua pertidaksamaan ini, himpunan penyelesaiannya itu ini, karena daerah inilah yang tidak diarsir oleh kedua pertidaksamaan. Kemudian yang ketiga, selanjutnya sudah nampak untuk pertidaksamaan yang ketiga ada garis warna hijau. Nah, berarti daerah sebelah sini dari hijau ini ke sana adalah yang bukan merupakan daerah penyelesaian, berarti ke arah sini lah penyelesaiannya. Jadi di sini himpunan penyelesaian dari ketiga pertidaksamaan tadi. Sementara kita masih memiliki dua persamaan lain, yaitu X besar sama dengan 0. Masukkan ke nah, inilah pertidaksamaan yang keempat. Jadi daerah untuk himpunan penyelesaian untuk keempat tadi adalah ini, dari sini sampai ke bawah. Jadi kita masih punya satu persamaan lagi, itu Y besar sama dengan 0. Nah, jadi di sini yang warna biru adalah garis untuk pertidaksamaan nomor 5. Ini bawah. Tidak himpunan penyelesaian. Jadi daerah untuk kelima persamaan tadi, kelima pertidaksamaan tadi himpunan penyelesaiannya yaitu daerah ini. Cuman daerah inilah yang tidak diarsir oleh kelima pertidaksamaan tadi. Maka dari itu untuk jadi yang merupakan titik yang harus kita cari adalah ini, dan ini. Dari antara kelima titik itulah nanti kita masukkan, kita substitusi nilai dari laba yang disumbang oleh merek 1 dan 2 agar dapat laba maksimal. Sementara itu kita harus cari titik-titik yang dimaksud. Itu yang pertama ada titik 0,5. Kemudian yang kedua ada titik yang kedua ada titik 0,83 untuk X dan untuk Y adalah 5. Kemudian titik ketiga titik ini yaitu 4 untuk X-nya dan untuk Y-nya 1,2. Kemudian titik selanjutnya yaitu 4,0. Kemudian titik terakhir adalah 0,0. Di sini kita memindahkan titik tadi, misalnya keluar. Nah, jadi di sini sudah nampak. Nah, ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kelima pertidaksamaan itu adalah daerah yang tidak diarsir pada aplikasi AutoGrad dengan titik-titik himpunan penyelesaian yaitu 0,5, 4,6/5, 5/6,5, 4,0 dan 0,0. Nah, jadi kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Untuk titiknya ada di sini, untuk
X sebagai laba yang bisa disumbang oleh X atau sepatu I1 adalah 30.000, kemudian laba untuk I2 adalah 50.000 yaitu untuk Y. Jadi di sini untuk fungsi tujuan itu X sama Y. Kemudian untuk titik pertama yaitu 0,5. 0 untuk X dan 5 untuk Y. Jadi kita kalikan 30 dikali 0, 50 dikali 5, 250. 50.000. Jadi laba yang diperoleh ketika I1 adalah 0 dan untuk I2 adalah 5 adalah 250.000. Begitu juga untuk keempat titik lainnya. 2, 3, 4. Kita cari dengan mensubstitusi nilai ini, kita kalikan nilai ini kepada nilai X dan Y di titik. Dari situ kita dapat simpulkan bahwa yang memiliki laba maksimum adalah di titik 5/6,5 dengan labanya 275.000. Jadi laba maksimal akan dicapai saat terdapat sepatu merek I1 yang diproduksi sebanyak 5/6 lusin dan sepatu merek I2 sebanyak 5 lusin. 5,6 untuk I1, 5/6 I1 dan 5 untuk I2. 5 untuk I2 dengan laba yang diperoleh, laba maksimal yang diperoleh adalah 275. Selanjutnya untuk soal nomor 2 akan itu soalnya tentukanlah volume benda putar yang terjadi jika bidang datar dibatasi oleh kurva Y sama dengan X, sumbu X dan garis X sama dengan 3 diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Dan diketahui bidang datar dibatasi oleh kurva Y sama dengan X, kemudian Y sama dengan 0. Kenapa dibilang Y sama dengan 0? Karena di sini dibilang dia dibatasi oleh sumbu X, tapi Y-nya 0. Kemudian garis X sama dengan 3. Kemudian bidang tadi diputar 360 derajat. Nah, di sini kita disuruh menghitung volume. Setelah itu kita memakai aplikasi AutoGraph. Nah, ini sebelumnya sudah saya mencoba. Sini kita akan ulang lagi. Pertama kita buka aplikasinya, kemudian klik file dan ambil new 3D web page. Nah, kita mencari benda putarnya. Nah, untuk pertama kali kita klik kanan, kemudian enter equation. Sini kita masukkan dari persamaan yang ada pada soal. Nah, dari persamaan pada soal adalah kurvanya itu Y sama dengan X. Masukkan ke AutoGraph. Langsung kita buat plot S2 di equation. Ini kita hapus. Oke. Nah, akan dulu seperti ini, garis merah. Kemudian ini kita klik sekali, kemudian klik kanan, kemudian create, baru klik area. Nah, di sini untuk menentukan area yang akan diputar nanti. Kita pakai Cartesian rule ini sesuai pengelolaan sendiri, dan start point-nya tadi dikatakan bahwa bidang datar dibatasi oleh kurva Y sama dengan X sudah dibuat pada awalnya, kemudian dibatasi oleh Y sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Nah, dikatakan bahwa dibatasi X sama dengan 3, berarti dia diawali oleh 0, di sumbu X dia diawali dari 0 dan diakhir oleh titik X sama dengan 3. Ini kita buat 0 dan di sini kita buat 3. Sini kita terserah kita mau buat tulisnya apa, tapi ini saya buat 0. Kemudian nah, akan muncul gambar seperti ini. Ini adalah daerah-daerah yang akan diputar nanti. Kemudian untuk memutar
Selanjutnya kita klik sekali daerahnya, kemudian klik kanan, baru create, baru volume. Nah, tadi kan dikatakan y-nya itu 0. Jadi di sini case of rotationnya y sama dengan 0. Kemudian klik OK. Nah, kemudian rumus ini. Jadi inilah benda putar yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x, kemudian titik x sama dengan 3 dan y sama dengan 0. Beginilah benda putar. Kemudian selanjutnya saya tentukan di sini. Selanjutnya untuk mencari volume benda putarnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus volume sama dengan I dikali integral batas atas dikurang batas bawah fx kuadrat dx. Nah, batas atasnya tadi 3. Jadi kita buat di sini 3, substitusi nilai b menjadi 3, kemudian batas bawahnya itu adalah a. Kita substitusi a itu sama dengan 0. Nah, tadi batasnya itu 3 dengan 0. Kemudian kita masukkan nilai x. Jadi tadi nilai sama pada kurva, jadi kurva y sama dengan x sama dengan x kuadrat dx. Kemudian kita selesaikan, y sama dengan 3 kali 3 pangkat 3 dikurang 3 kali 0 pangkat 3, kemudian y sama dengan i dikali, kita selesaikan ini, hasilnya y sama dengan 9. Jadi volume benda putar yang cukup adalah 9 kali satuan volume.